Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wulansari. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai panduan observasi profiling perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik meliputi perkembangan fungsional, perkembangan kognitif, perkembangan kemampuan awal, perkembangan bahasa, perkembangan emosional, perkembangan psikologis, perkembangan moral, perkembangan motivasi belajar, perkembangan etnik, perkembangan kultur, perkembangan status sosial, perkembangan minat, perkembangan gaya belajar, dan perkembangan motorik. Yang pertama yaitu perkembangan fungsional. Dalam perkembangan fungsional, terdapat 5 aspek yang saya amati, yaitu pertama, peserta didik mampu menunjukkan kebersihan diri. Kemudian yang kedua, peserta didik mempunyai tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata umurnya. Yang ketiga yaitu, peserta didik memiliki berat badan yang sesuai dengan rata-rata umurnya. Yang keempat, peserta didik memiliki mata, telinga, tangan, dan kaki yang sehat. Dan yang kelima yaitu, peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif, terdapat 5 aspek yang saya amati. Yang pertama yaitu, peserta didik mampu berhitung dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu aktif mengemukakan pendapat bersama teman kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik berani bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengingat dan mengelompokkan dengan baik. Yang ketiga yaitu perkembangan kemampuan awal. Pada perkembangan kemampuan awal, terdapat 4 aspek yang saya amati, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan lancar. Yang kedua, peserta didik dapat menulis dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat berhitung dengan baik. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Pada perkembangan bahasa, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan teman sebaya. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga, peserta didik mampu berbicara dengan lancar. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami makna pembicaraan orang lain. Yang kelima yaitu perkembangan emosional. Pada perkembangan emosional, terdapat 4 aspek yang saya amati. 4 aspek tersebut yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kedua, peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran dengan tenang. Yang ketiga, peserta didik mampu mengendalikan emosi. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menerima pendapat orang lain. Yang keenam yaitu perkembangan psikologis. Dalam perkembangan psikologis, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun. Yang kedua, peserta didik mau berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, peserta didik bersikap sesuai dengan perannya. Dalam hal ini artinya, sebagai seorang laki-laki, peserta didik berperilaku sebagai semestinya seorang laki-laki dan begitu juga sebagai seorang perempuan. Dan yang keempat, peserta didik menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh yaitu perkembangan moral. Pada perkembangan moral, terdapat 5 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, peserta didik mampu menghormati guru dan temannya yang lebih tua. Yang ketiga, peserta didik mampu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan. Yang keempat, peserta didik meminta izin ketika memakai barang orang lain.
Dan yang kelima, peserta didik tidak mencontek ketika mengerjakan ulangan. Yang kedelapan yaitu perkembangan motivasi belajar. Pada perkembangan motivasi belajar, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, peserta didik berani mengajukan diri untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal. Yang ketiga, peserta didik memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Dan yang keempat, peserta didik berani bertanya jika ada yang belum dipahami. Yang kesembilan yaitu perkembangan etnik. Pada perkembangan etnik, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik mampu bekerja sama dengan peserta didik yang berbeda etnik suku bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu menghormati keberagaman etnik suku bangsa yang ada di kelasnya. Yang ketiga, peserta didik mampu bersikap adil terhadap peserta didik lainnya. Dan yang keempat, peserta didik saling tolong-menolong terhadap sesama teman tanpa membeda-bedakan. Yang ke-10 yaitu perkembangan kultur. Pada perkembangan kultur, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan kegiatan menggambar, menyanyi, dan menari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami apa adat istiadatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu bersikap adil terhadap peserta didik lainnya. Dan yang keempat, peserta didik saling tolong-menolong terhadap sesama teman tanpa membeda-bedakan. Yang ke-11 yaitu perkembangan status sosial. Dalam perkembangan status sosial, terdapat 3 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik mampu bekerja sama dengan peserta didik yang berbeda status sosial. Yang kedua, peserta didik mampu bersikap adil terhadap peserta didik lainnya. Dan yang ketiga, peserta didik saling tolong-menolong terhadap sesama teman tanpa membeda-bedakan. Yang ke-12 yaitu perkembangan minat peserta didik. Dalam perkembangan minat peserta didik, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama, peserta didik memperhatikan jika guru menjelaskan. Yang kedua, peserta didik berani maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, peserta didik tidak bermain sendiri ketika guru menjelaskan. Dan yang keempat, peserta didik berani menjawab pertanyaan dari guru. Yang ke-13 yaitu perkembangan gaya belajar. Pada perkembangan gaya belajar, terdapat 3 aspek yang saya amati, yaitu yang pertama, gaya belajar visual, di mana peserta didik menyukai membaca buku dan menggambar. Yang kedua, gaya belajar auditory, di mana peserta didik mudah menerima informasi yang disampaikan secara langsung. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, di mana peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan cara gerak. Dalam hal ini, peserta didik tidak bisa duduk berlama-lama. Dan yang terakhir yaitu ke-14, perkembangan motorik. Dalam perkembangan motorik, terdapat 4 aspek yang saya amati. Yang pertama yaitu, peserta didik mampu meniru membuat garis. Yang kedua, peserta didik dapat memotong kertas dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu mewarnai gambar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengikuti gerakan senam yang dicontohkan oleh guru. Demikianlah pemaparan mengenai panduan observasi profiling perkembangan peserta didik yang sudah saya buat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.